Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Jepang telah menyerah. Saya harus memberitahukan ini kepada Bung Karno. Ada apa datang kemari? Bung, Jepang telah menyerah. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang menerangkannya di radio. Sebaiknya kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikannya. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada, karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar. Jepang sudah kalah. Kalah hanya ada dua pilihan. Untuk negeri ini menjadi besar karena mandiri, atau menjadi budak untuk dimanfaatkan hasilnya. Jangan putus asa, Syahrir. Kita coba bujuk mereka sekali ini. Kalau mereka tetap bersikeras, bagaimana? Kalau mereka tetap menolak, mari kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang baik. Mari kita berangkat ke kediaman Bung Karno sekarang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada. Ada apa mencari Kang Mas? Begini, Bu. Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya, kalau begitu silahkan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang ingin berbicara penting katanya. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan yang baik untuk kita semua. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat memproklamasikan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mari masuk. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Berita Jepang menyerah kepada sekutunya itu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang ada di Indonesia itu sangat kuat untuk menggagalkan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar. Ini gorok leherku. Saudara dapat membunuh saya sekarang juga. Saya tidak dapat melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan tanyakan kepada wakil PPKI besok. Sekarang, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya sudah kalau begitu. Mereka tadi memaksa saya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya menolak, karena menurut saya semua ini harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Benar. Kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui utusan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita ini. Gini saja. Saya ada usulan bagaimana Bung Karno dengan Bung Hatta kita asingkan ke luar Jakarta untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya usulkan tadi? Tapi saya bingung, di mana kita asingkan kedua tokoh nasionalisme tersebut?
Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara PETA yang keamanan terjamin. Benar, saya setuju pendapat kalian. Apa-apaan kalian ini? Ikut kami ke Karawang. Tunggu dulu, saya mengizinkannya asalkan saya dan Guntur ikut. Baiklah kalau begitu, silakan kalian bersiap-siap. Kami akan tunggu di luar. Mari, Bu. Iya, Bu. Sudah selesai, mari kita berangkat. Kira-kira kemana ya Bung Karno dan Bung Hatta? Lebih baik saya tanya Wikana. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu. Saya rasa saya tidak arif apabila kalian menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana, kami sudah meyakinkan mereka, tetapi mereka saja menolak. Percayalah, paling lambat besok pukul 12 mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan. Mau saya taruhannya. Ya sudah kalau begitu, kita sekarang ke Karawang. Baiklah, ayo kita berangkat. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu sehari-hari dengan sia-sia. Kita harus ke Jakarta. Sekarang juga, Bu. Ada apa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita tentang menyerah Jepang terhadap sekutu. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu adalah gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, kami ingin minjam rumah Anda. Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan gunakan tempat ini sepuasnya. Saya izin mau istirahat dulu. Permisi tuan-tuan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan. Malaria kamu kambuh, Thomas. Latif Hendra Diningrat melapor. Rakyat sudah berkumpul. Apa Bung sudah siap? Belum. Saya tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Bagaimana Bung? Apakah Anda sudah siap? Siap. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini,
Kita berkumpul menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk merdeka. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.